Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berjumpa kembali ya dalam kegiatan rutin kita pelajaran matematika. Semoga Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ya dan Allah mempermudah segala urusan kita. Amin. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa dulu yuk. Silahkan Tinka untuk memimpin doa. Bentar, itu ada suara-suara Korea atau apa, tolong dimatikan. Ya, silahkan Vinka. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sofri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah sama-sama berdoa. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi bisa semakin menjernihkan hati dan pikiran kita sehingga mudah untuk menerima apa yang akan Bu Riana sampaikan. Baik, di pertemuan kali ini Bu Riana akan membahas ya soal-soal tugas-tugas yang kalian sudah kerjakan ya. Nah, tugas yang kalian Bu Riana sampai tadi pagi jam berapa tuh? 3 ya, jam 4-an lah, jam 4 Bu Riana ngoreksi pekerjaan kalian, itu yang mengerjakan baru 22 orang. Baru 22 orang ya, jadi masih banyak sekali yang belum mengerjakan. Nah, pada pertemuan ini Bu Riana akan membahas ya soal-soal yang kalian kerjakan tersebut untuk persiapan nanti hari ini 7B ya, hari Kamis ya, hari Kamis ulangan ya. Hari Kamis jam pertama ulangan, kalian tidak perlu masuk ke Zoom. Jadi kita ulangannya pakai Google Form, Jadi jam 8 kalian standby di grup kelas kalian untuk mengerjakan soal-soal ulangan di Google Form. Nanti Bu Riana kirimkan lewat Vinka. Tolong Vinka nanti jam 8 kurang kamu standby ya untuk men-share soal ulangan. Baik, hari ini kita akan bahas 4 soal yang kalian kerjakan kemarin, ditambah mungkin 1 model soal lagi tentang perhitungan konversi ya. Nanti kita bahas sekitar 5-6 soal hari ini. Oke, bismillah, kita mulai dari nomor 17. Jadi bagi yang belum mengumpulkan, coba yang sudah hadir ini, yang sudah mengumpulkan kasih reaction jempol coba. Bu Riana lihat apakah yang hadir di sini sudah mengumpulkan semua. Kayak Anissa sudah, Siva sudah. Nah ini hampir semua. Akila yang belum, Akila sama Yasmin ya. Akila, Yasmin sama Nayla Junita. Oke. Saya udah, Bu. Udah. Ya, Akila sudah. Saya semalam jam 1-an kali. Jam 1, berarti udah dikoreksi Akila. Oke, silahkan dicek di e-learning. Kalau yang mengumpulkan sebelum jam 4 pagi, sudah Bu Riana koreksi, karena Bu Riana koreksi terakhir jam 4 pagi. Bagi yang belum mengumpulkan, perhatikan baik-baik, ini Bu Riana akan bahas sekarang. Nanti silahkan disalin, ya, ditulis ulang dan dikirimkan. Tentunya kalau yang mengirimkannya sudah pembahasan, ya nilainya nggak bisa maksimal, nilainya hanya KKM saja, ya. Ya daripada kamu nggak dapat nilai kan, makanya upayakan mengumpulkannya sebelum deadline-nya. Deadline-nya kan sekarang ya jam 10 kan. Baik, kita akan mulai pembahasan. Ya,
Kita mulai nomor 17. Bu Diana minta tolong dibacakan soalnya oleh Faiha, nomor 17 Faiha. Uang Retno cukup untuk membeli 4,5 kg telur dengan harga 9.000 per kg. Oleh karena harga telur naik 20%, maka banyak telur yang dapat dibeli adalah Oke, uang Retno itu cukup untuk membeli 4,5 kg telur dengan harga 9.000. Berarti uang Retno itu adalah 4,5 kali 9.000. 4,5 itu dijadikan pecahan biasa, itu 9 per 2. Ya, 9 per 2 dikalikan 9.000. Coret, 90 bagi 2, 45 ya. 45 kali 9. 9 kali 5, 4. 9 kali 4, 36, 40. Nolnya 2. Jadi, uang Retno adalah ini 40.500. Ya, uang Retno adalah 40.500. Kemudian, oleh karena harga telur naik 20%, maka telur yang bisa dibeli oleh Retno berapa? Kita hitung dulu kenaikan harga telurnya. Kenaikan harga telur. Harga telurnya kan naik 20% ya, berarti 20 per 100 dikalikan harga awal telur berapa? 9.000. Kita coret. 2 kali 9, 18. Nolnya ada 2, 1.800. Nah, ternyata harga telurnya itu naiknya 20%. 20% itu adalah 1.800. Berarti harga telur sekarang berapa? Harga telur sekarang awalnya berapa? 9.000 ditambah kenaikannya 1.800. Berarti harga telurnya jadi berapa? 10.800. Oke, ternyata harga telurnya sekarang adalah 10.800. Berarti banyak telur yang bisa dibeli oleh Retno berapa? Banyak telur yang bisa dibeli Retno. Caranya gimana? Uang Retno dibagi ya 40.500 dibagi 10.800. Hasilnya berapa? 3,75. Ya, 3,75 kilo. Ya. 3,75 kilo. Nanti silahkan dihitung sendiri ya. Oke, baik. Nomor 17 bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Oke, sip. Nanti soal yang kayak gini, Bu Diana keluarkan juga di ulangan. Ingat nih yang baru hadir, hari Kamis ulangan pakai Google Form, jam pertama ya, jam 8. Yang model kayak gini keluar. Oke, nomor 18. Nomor 18 ini juga keluar nanti. Silahkan Kalista tolong dibaca nomor 18. Suatu pekerjaan dikerjakan oleh 12 orang dalam direncanakan selesai Bukan dalam 18 ya, maaf, bukan 18. 18 mah udah ya. Udah yang pertemuan kemarin. Nomor 19 ya. Kan sekarang 17, 19, 20 sama 25. 19 maaf. Mang Diman memerlukan waktu 3 jam untuk membersihkan rumput di halaman. Sementara Mang Husen hanya memerlukan waktu 2 jam. Jika keduanya bekerja sama membersihkan rumput di halaman yang sama, waktu yang diperlukan adalah? Oke, kemampuan Mang Diman itu adalah dia bisa menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 3 jam. Jadi untuk bisa membersihkan satu halaman tersebut, Mang Diman itu butuh 3 jam. Jadi kemampuan Mang Diman itu adalah sepertiga. Ya, sepertiga dari setiap jam itu sepertiga bagian. Gitu ya. Kemudian kemampuan Mang Husen. Kemampuan Mang Husen. Berapa dia? 1/2 ya, karena 1 jam itu dia bisa menyelesaikan setengah bagian ya setengah. Jadi dia bisa menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 2 jam. Nah, kalau kemampuan mereka digabung, ya Mang Diman
dan Mang Husen. Ya, kemampuan mereka digabung jadinya berapa? Tinggal ditambahkan kemampuan masing-masing. 1/3 ditambah setengah, gitu kan? 1/3/3/2 dijadikan per berapa? 6. Per 6. Ya. 3 bisa jadi 6 kali 2 kan? 2 kali 1 2. 2 bisa jadi 6 kali 3. 3 kali 1 3. Jadi kemampuan mereka berdua berapa? 2 tambah 3 5/6. Nah, ternyata kemampuan mereka berdua adalah 5/6. Nah, karena mereka memiliki kemampuan 5/6, maka mereka bisa menyelesaikan dalam waktu berapa? Ya, mereka, Mang Diman dan Mang Husen itu mereka bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah satu halaman tersebut dibagi dengan kemampuan mereka. Kemampuan mereka berapa? 5/6. Ya, mereka kan ini adalah satu pekerjaan membersihkan halaman tersebut dibagi dengan kemampuan mereka. Dibagi dengan kemampuan mereka berarti di sini sama dengan 1 pembagian. Pembagian itu dirubah jadi apa? Perkalian. Terus dibalik 6/5. Ya, 1 kali 6/5 ya 6/5. 6/5 dijadikan pecahan biasa. 6 dibagi 5 berapa? 1,2. Ya, 1,2 jam. Nah, 1,2 jam itu berapa sih gitu ya? 1,2 jam. Atau kalau kalian bingung, ini kalian kan 6/5 jam gitu kan ini. 6/5 jam. 6/5 jam itu berapa menit sih gitu ya? Kita hitung. 6/5 jam itu 1 jam itu kan 60 menit ya. 60 menit. Berarti ini coret-coret 12 ya. 12 berapa nih? 72 menit kan? Ini kalau kita rubah ke menit kan? Nah, 70 menit itu berapa jam lebih berapa menit? 1 jam kan 60 menit ya. Berarti 1 jam 12 menit. Jadi, ada yang menjawab 1 jam 20 menit nih, Vinka ya. Briana hafal tuh jawaban Vinka. 1,2 jam. Udah benar nih di sini 1,2 jam. Tapi pas merubah ke menitnya, 2 itu dikiranya 20. Itu bukan ya. Jadi cara 0,2, 0,2-nya kalinya 60. Dikalikan 60, bukan dikalikan 100. Oke? Jadi jawabannya adalah 1 jam 12 menit. Jadi caranya kayak gini, 6/5 dikalikan 1 menit. 1 jam. 1 jam itu 60 menit. 1 jam 12 menit. Oke, silakan di screenshot dulu. Buat yang belum mengerjakan, nih tinggal nulis ulang. Tinggal nulis ulang, terus dikirimkannya ke WA Buriana. Ya, karena di e-learning sudah ditutup. Ya. Baik, sudah di screenshot? Sudah belum? Boleh dihapus? Enggak ada jawaban? Udah ya? Oke, baik. Kita lanjut nomor 20. 20 Aisyah Kalila, silahkan dibaca. Aisyah Kalila. Setiap 3 cm pada peta mewakili jarak 210 meter. Sebuah lapangan berukuran 140 meter kali 105 meter. Ukuran lapangan pada peta adalah? Oke, baik. 3 cm itu mewakili 210 meter. Maka perbandingan petanya berapa? 3 cm dibanding 210 meter. Nah, ini kan satuannya masih beda ya. Di sini senti, di sini meter. Maka kita rubah dulu ke satuan yang sama. Jadi di sini 3 cm. Meter dirubah ke senti, nambah 0 berapa? 2 ya, tambah 0,2. Oke. Sudah senti sama senti boleh dicoret. Ini dibagi 3, 1. Dibagi 3, 21 bagi 3, 7, 0-nya 3. Jadi 7.000. Jadi perbandingan skalanya, ya ini perbandingan skalanya,
itu adalah 1/7.000. 1 cm mewakili 7.000. Nah, sekarang ukuran kamarnya ada 140 kali 105 meter. Nah, ukuran lapangan ya, ukuran lapangan itu sama dengan 140 meter kali 105 meter. Nah, ini kita berarti ini panjangnya 140 meter, lebarnya 105. Nah, panjang sama dengan kan 140 meter. Nah, caranya adalah kita kalikan dengan perbandingannya ini. 1/7.000 dikalikan 140. Nah, ini kan masih meter kan? Kita rubah ke senti. Jadi 0-nya nambah 2. Ya, ini rubah ke senti. 14.000. Coret, coret. 14 dibagi 7. Berapa 14 dibagi 7? 2 ya. 2 cm. Ini panjangnya. Kemudian lebarnya kan 105 meter ya. Lebarnya berarti sama dikalikan dengan perbandingannya. 1/7.000 dikalikan 105, karena ini masih senti, tambah 0,2. 10.500. Coret-coret. 105 bagi 70 berapa? 1,5 cm. Ya 1,5 sama 1,5 sama aja ya. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Oke, bisa dipahami nomor 20? Bisa. Bisa ya. Oke, lanjut nomor 25. 25. Minta tolong dibaca Vinka, boleh dibaca Vinka? Diduga kuat pada tiap 1.500 orang dewasa yang tinggal di kota besar terdapat sedikitnya 3 orang yang sudah mengenai atau terkena narkoba. Jika di kota besar itu terdapat 4.000 orang dewasa, banyak orang yang diduga sudah terkena narkoba adalah minimal. Oke. Di antara 1.500 orang, itu 3 orang kena narkoba. Nah, kalau orangnya ada 4.000 orang, kemungkinan yang kena narkoba berapa? Semakin banyak orang, maka yang kemungkinan kena narkoba semakin banyak juga atau semakin sedikit? Semakin banyak. Semakin banyak. Ini naik, ini juga naik. Berarti senilai atau berbalik nilai? Senilai. Senilai. Berarti kita cari X-nya. X-nya itu senilai. Berarti kalau 1.500 itu 3, kalau 4.000 berapa? Yang kita cari kan kalau ada 4.000 berapa caranya? Berarti 4.000 itu ada di atas. Ya, 4.000 di atas per 1.500 dikalikan 3 orang. Coret, coret. Ini bagi 3, 1. Bagi 3, 5. 40 bagi 5 berapa? 8 orang. Jadi nih, semakin banyak orangnya, ininya juga pasti semakin banyak. Kalau kamu jawabannya kurang dari 3, pasti salah. Ya. Jawabannya pasti lebih besar dari 3, jadi 8. Oke, untuk soal-soal tugas sudah kita bahas. Bu Riana ingin menambahkan soal tentang ini apa? Yang tentang kita lihat, silakan dibuka. Maaf, perbandingan yang konversi ya, soal-soal tentang konversi, silakan dibuka halaman 101. Tentang konversi, ini besok konversi juga keluar untuk ulangan ya. Perbandingan sebagai konversi. Ini belum Bu Riana jelaskan ya. Perbandingan sebagai konversi. Konversi. Nah, perhatikan halaman 101 yang bagian bawah ya tentang konversi. Konversi termasuk dalam kegiatan membandingkan. Ya, ini suatu satuan skala dirubah ke satuan skala yang diminta. Contohnya,
Ya, contoh nilai Andi itu 7 dengan skala nilainya itu 7 kalau skalanya skala 1 sampai 10 ya. Nah, kalau SD, SMP, SMA kan biasanya nilainya itu skalanya 1 sampai 10 ya atau 10 sampai 100 lah. Kalau 7 itu kan berarti 70 kalau sampai 100. Nah, bagaimana kalau dirubah ke skala 1 sampai 4? Nah, biasanya kalau di kuliah kan skalanya skala 1 sampai 4 ya, atau di buku kalian yang di raport kalian ABC itu kan skalanya 1 sampai 4 ya. Dari skala 10 sampai 100 dijadikan skala 1 sampai 4. Nah, kalau dijadikan skala 1 sampai 4, nilai 7 itu jadi berapa? Gitu ya. Ini kan turun, ini juga turun ya. Sebenarnya ini sama aja dengan perbandingan senilai atau berbalik nilai nih. Halo. Senilai, kalau skalanya menjadi lebih kecil, maka nilainya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil kan? Ya. Nah, caranya, ya sebenarnya ini nggak harus pakai skala senilai atau ini ya. Ini pakai konversi ya. Kita kalau nyari X-nya, ya nyari X-nya itu caranya 7 ini kalau 7 itu per 10 ya. Kalau 7 itu per 10. Nah, kalau 4, berapakah kalau berubah ke skala 4? Berarti caranya 7 dibagi 10 ya, 7 per 10 dikalikan 4. Gitu ya, 7 per 10 kali 4. 7 kali 4 berapa? 28. 28 dibagi 10. Sama dengan 2,8. Jadi, nilai 7 itu kalau dirubah ke skala 1 sampai 4, itu nilainya adalah 2,8. Gitu ya. Kemudian contoh lagi, halaman 110. Ada Bu Riana kasih contoh satu lagi, halaman 110, yang nomor 98. Coba Talita Elvina dibaca, halaman 110, nomor 98. Nilai 3,4 dalam skala 1 sampai 4 setara dengan X pada skala 1 sampai 10. Nilai X sama dengan? Nah, ini kebalikannya. Bagaimana kalau nilai 3,4 pada skala 1 sampai 4 itu dirubah ke skala 1 sampai 10. 1 sampai 10. Ini berapa? Nah, caranya X ini sama dengan kita cari kalau dirubah ke skala 10 berarti 10-nya di atas ya, 10-nya di atas. X sama dengan 10 per 7 dikalikan kok 10 per 7, 10 per 4 ya. 10 per 4 dikalikan 3,4. Gitu ya. Jadi berapa nih? 34 dibagi 4. Ya kan? 10 kali 3,4 kan 34 dibagi 4. Hasilnya berapa ini? 34 dibagi 4? Halo. 8 apa? 8 ya? 16. 8,5. Ya, 8,5. Jadi kalau yang dicari skala 10 berarti 10-nya di atas. Ya, 10 per 4. Kalau yang dicari skala 4, ya, skala 4 berarti atau boleh di sini 4 per 10 kali, ini boleh aja, 4-nya di atas gitu. Ini boleh aja ya, maaf. Kalau kalian pakai, ini Bu Diana pakai perbandingan senilai ya, boleh pakai perbandingan senilai juga. Ini kan nilainya turun, ya, ininya skalanya juga turun kan. Nah, untuk mencari X itu boleh aja, kalian, oh kita nyari skala 4, berarti 4-nya yang di atas per 10 gitu. 4 per 10 kali 7 sama aja kan di sini. Nilainya 28 per 10 sama aja kan 2,8. Jadi boleh pakai perbandingan senilai, boleh pakai kayak gini, sama aja karena ini juga perbandingan senilai. Ini semakin besar, ini kan semakin besar skalanya, maka nilainya juga semakin besar kan.
gitu kan? Ini berarti nyari X-nya berapa? Yaitu 10/4 kalikan ini. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya konversi ini sama dengan perbandingan senilai aja. Ya. Oke, baik. Bu Riana akan review. Untuk ulangan sekali lagi, sebelumnya silakan di screenshot dulu deh, biar kalian nggak bisa kalian jadikan sebagai bahan untuk persiapan ulangan. Udah, Bu. Udah ya, baik. Jadi besok hari hari Kamis ya, kalian ulangannya hari Kamis. Hari Kamis itu ulangannya adalah tentang perbandingan. Ya, tentang perbandingan. Ini lampunya. Sebentar ya. Tentang perbandingan, untuk perbandingan senilainya 2. Bentar. Ya, yang menyederhanakan perbandingan 2 soal. Ya, menyederhanakan perbandingan yang misalnya ada A sekian, B sekian, disederhanakan berapa. Nah, itu ada 2 soal. Kemudian perbandingan senilainya juga 2 soal. Ya, perbandingan senilai 2 soal. Kemudian perbandingan berbalik nilai itu 2 soal. Kemudian yang tadi tentang konversi 1 soal. Terus tentang kemampuan tadi juga 1 soal. Kemudian persentase, yang persentase kenaikan harga gitu ya, itu juga 1 soal. Kemudian misalnya pekerjaan dikerjakan oleh misalnya sekian orang selesai dalam waktu sekian. Kalau berhenti 3 hari dan harus selesai tepat waktu, berapa ya pekerja yang ditambahkan. Nah, kayak gitu ya. Itu gambaran soalnya yang Bu Riana keluarkan nanti di hari Kamis. Silakan dipelajari lagi untuk soal-soal yang sudah Bu Riana berikan. Oke, kita akan absensi dulu. Jadi hari Kamis nggak perlu masuk Zoom ya. Ini kelas 7B. Sebentar ya. Sekarang tanggal 16 Februari. Oke, yang hadir langsung bilang hadir Bu gitu ya, biar ini Bu Riana geser dulu biar gampang. Agastia, hadir nggak Agastia? Hadir, Bu. Ya. Akila? Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Alfitrisya? Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Anindita? Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Anissa Ardi? Hadir, Bu. Ya. Anissa Sangdia? Hadir, Bu. Ya. Ataya? Ataya ada nggak Ataya? Hadir, Bu. Oke. Atia? Hadir, Bu. Ya. Aulia Yasmin? Hadir, Bu. Ya. Azahra Rohdatul Ais? Azahra nggak pernah hadir ya? Azahra di pelajaran lain juga masih nggak hadir terus ya? Iya, Bu. Iya. Emang jarang masuk gitu, Bu, dia. Jarang masuk ya. Kalista Putri? Ini dari awal belum pernah masuk. Cut Aisyah? Hadir, Bu. Ya. Faiha Zaliha? Hadir, Bu. Ya. Felicia? Hadir, Bu. Ya. Felita? Hadir, Bu. Ya. Haura? Haura? Halo Haura? Hadir, Haura Bu. ada? Ya. Kaila Fidel? Kaila Fidel? Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Ya. Keisha Nadira? Keisha Nadira?
Halo, Kesha Nadira. Nggak ada, Kesha. Nih, Bu Diana panggil 3 kali nggak hadir, Bu Diana anggap nggak hadir ya. Kesha Salsabila. Hadir, Bu. Kak Hansa. Hadir, Bu. Ya, Kevia. Kevia. Halo, Kevia. Kevia ada nggak? Nggak ada. Kevia udah 4 kali nggak hadir nih. Meiroska. Hadir, Bu. Ya. Nadindra. Halo, Nadindra. Nadindra nggak ada. Naura Keisha. Hadir, Bu. Nayela Junita. Nayela, ya ada chat siapa? Nayela hadir, oke. Rabina. Halo, Rabina ada nggak? Tolong bantu Briana nyari. Nggak ada ya, Rabina ya? Rabina nggak ada. Ramania. Halo, Ramania. Ramania juga nggak ada. Syifa Alia. Hadir, Bu. Ya. Talita Elvina. Hadir, Bu. Ya. Tira. Halo, Tira ada nggak? Hadir, Bu. Hadir. Oke, hadir. Vinka. Hadir, Bu. Hadir. Oke, yang nggak hadir 1, 2, 3, 4, 5. Banyak juga ya. 5, 6. 6 orang. 6 orang yang nggak hadir. 31. 31 kurang 6, 25. 25 tambah Briana 1, 26 ya. Harusnya ada 26 partisipan. Kita cek. Nah, 26 ini pada udah tinggal 24 pada kemana ini? Udah ada yang keluar ya? Setelah di absen keluar nih pada. Oke, Bu Yana ingatkan ya, hari Kamis ulangan pakai Google Form. Silahkan standby di grup kelas. Ya, nanti Vinka akan mengirimkan soal jam 8 tepat ya. Kalian sudah standby. Soalnya ada 10, seperti yang Bu Yana jelaskan tadi. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu nanti hari Kamis ulangan. Selasa lagi ya kita ketemu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.